Alfia Zahra dari kelas E Pendidikan Sejarah tahun 2023. Nah, sini nih sekarang aku lagi ada di Istanbul. Jadi tujuan aku kesini tuh mau untuk buat video mata kuliah di mungkin ya. Wilayah Kesultanan Delhi ini dibagi menjadi 4 wilayah yang dimana setiap wilayah ini dipimpin oleh kepala suku. Yang pertama itu ada wilayah Pacut yang dikepalai oleh kejuruan Paduka Raja Pacut. Yang kedua itu ada Padang atau Tebing Tinggi yang dikepalai oleh Maharaja Padang. Yang ketiga itu ada Pedanggai yang dikepalai oleh Pangeran Nara Kelantan. Nah, berarti 4 kepala urut ini serta 3 wilayah yang disebutkan ini memiliki peran besar di dalam kesultanan. Sultan juga menempatkan kepala-kepala kampung atau yang juga dahulu disebut dengan penghulu untuk wilayah Tanah Karo dan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang raja-rajanya. Jadi, raja pertama dari Kesultanan Delhi ini ada Sri Paduka Tuanku Panglima Bocah Pahlawan yang memerintah pada tahun 1632 sampai 1669. Dikisahkan dalam Hikayat Delhi bahwa Muhammad Dalik atau yang dikenal dengan Muhammad Dalikan dikisahkan merupakan keturunan Raja Hindustan. Nah, cerita ini bermula ketika Muhammad Dalik sedang melakukan perjalanan dari Hindustan ke Tiongkok untuk mempelajari budaya-budayanya. Selama perjalanan, kapalnya tenggelam oleh badai di Pasai. Di awal kehidupannya di Pasai atau Aceh inilah ia mempelajari ilmu bela diri dan meningkatkan segala kebiasaan dan meninggalkan segala kebiasaan dulu. Sampai pada suatu hari Sultan Iskandar Muda meninggal tentang keberanian dan kegagahannya. Muhammad Dalik kemudian datang menghadap Sultan dan diberi gelar Laksamana Koja Bintang. Sultan Iskandar Muda kembali menguji ketangguhan dan keberanian dari Muhammad Dalik. Sultan memerintahkan Muhammad Dalik untuk membunuh seekor gajah yang bernama Gandasuri. Dan betapa terkejutnya Sultan ketika Muhammad Dalik mampu dengan mudah mengalahkan raja yang sedang marah tersebut. Ia kemudian diberi gelar dengan Tuanku Panglima Bocah Pahlawan. Nah, raja yang kedua yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Parungkut. Sri Paduka Tuanku Panglima Parungkut ini memerintah dari tahun 1669 dan memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Padang Datar atau Kota Medan sekarang. Tuanku Parungkut menikah dengan Nang Baluan, anak Datuk Sunggal yang pada saat itu berkuasa atas wilayah Karo. Oleh sebab itu, maka Tengku Parungkut mendapat gelar adat Karo, yaitu Sembiring, yang mana seterusnya menjadi gelar adat bagi keturunan-keturunannya sampai sekarang. Nah, selanjutnya Raja Delhi yang ketiga yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Padram. Lahir pada tahun 1658. Tuanku Padram memerintah sejak kematian ayahnya pada tahun 1698 dan memindahkan ibu kota kerajaan dari Padang Darat ke Pulau Brayan. Ia meninggal pada tahun 1728 dan dimakamkan di Pulau Brayan. Yang keempat yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Pasutan yang memerintah pada tahun 1728 sampai 1761.
Tuanku Panglima Pasukan memindahkan ibu kota kerajaan dari Pulau Brayan ke Labuhan Deli. Tuanku juga berkenan membentuk satu lembaga kerajaan yang sampai hari ini dikenal dengan Datu Empat Suku. Datu Empat Suku ini dengan maksud untuk memperkokoh kedudukan kepala suku serta rakyat yang dinaunginya, yang mana mereka semua ini merupakan penduduk asli dari tanah Deli. Keempat daerah urung atau suku tersebut adalah daerah urung 12 kota. Yang kedua itu urung Serbayaman atau Sunda. Yang ketiga ada urung Senemba atau sekitar Patumbak dan Tanjung Morawa. Yang keempat itu ada urung Sukapiring atau Kampung Baru hingga sebagian kota Medan. 3. Nah, raja yang kelima yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Gandar Wahid yang memerintah pada tahun 1761 sampai 1875. Tuanku Panglima Gandar Wahid adalah raja kelima. Di masa kepemimpinannya, kedudukan Datu Empat Suku semakin kokoh sehingga kerajaan Deli semakin harmonis karena segala keinginan rakyat dapat terpenuhi melalui Datu Empat Suku. Tuanku mangkat pada tahun 1805, dimakamkan di kampung Alai Labuhan Deli dan digelar marhum Bawah Hijau. Nah, Raja Deli yang keenam yaitu Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin Pengendara yang memerintah pada tahun 1805 hingga 1850. Adalah Tengku Amaluddin putra ketiga Tuanku Panglima Gandar Wahid yang menggunakan gelar Sultan pertama di kerajaan negeri Deli. Tuanku mendapatkan gelar Sultan dari kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana lebih kuat berkuasa daripada Aceh ketika itu. Sultan Panglima Amaluddin mangkat pada tahun 1850 dan dimakamkan di Labuhan Deli. 3. Nah, Raja Deli yang ketujuh yaitu Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin. 3. Sultan Deli ketujuh di Deli ini memerintah mulai tahun 1850 sampai 1858. Pada tahun 1858, Tuanku Osman dijemput menghadap Sultan Aceh. Sampai di Aceh, Sultan Aceh memberikan Sultan Osman sebilah pedang bawah dan mohor cap 9 sebagai tanda bahwa Aceh mengakui keberadaan Sultan Deli dan untuk mempengaruhi pengaruh kerajaan Siak Sri Indrapura yang terlanjur melekat di Deli. 3. Nah, Raja Deli ke-8 yaitu Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam memerintah pada tahun 1858 sampai 1872. Sultan inilah yang membuat rencana perjanjian dengan pemerintah Belanda yang dinamai Ad-Stefan Verburg, ditandatangani dan dicap mohornya pada 22 Agustus 1862. Almarhum juga yang pertama kali memperbolehkan perusahaan Belanda membuka perkebunan tembakau di tanah Deli, yaitu kepada Tuan J. Min Huis pada tanggal 5 Maret 1863. Ditambah perjanjian antara Sultan dan Residen Rio Hampshire dan kemudian disahkan oleh Paduka Tuan Besar Gubernur Jenderal Hindia Belanda soal tanah-tanah yang tidak boleh diserahkan pada bangsa asing. Tuanku Sultan mangkat pada 1872 dan dimakamkan di Masjid Osmani, Kota Labuhan. 3. Raja Deli 9, Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Al-Rashid Perkasa Alam menjadi raja pada usia 14 tahun karena harus menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1872. Oleh karena usia mudanya, maka ditunjukkanlah 3 orang saudara ayahnya, yakni Tengku Sulaiman gelar Tengku Raja Muda Deli, Tengku Sulungwat gelar Pangeran Bedagai Wazir Negeri Deli, dan Tengku Abdurrahman
Temenggung Delhi sebagai pemangku raja. Atas kebijakannya semasa takhta kerajaan, ia dikaruniai dua buah tanda kehormatan dari kerajaan Belanda, yaitu Commandeur in the Orde van Oranje Nassau and Ridder in the Orde van the Netherlands Leeuw. 3. Raja Delhi 10 Sri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam memerintah pada tahun 1924 sampai 1945. Dikabarkan pada 8 Februari 1925 dengan gelar Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Sultan Amaluddin menikah dengan ananda almarhum Sultan Abdullah Sultan Negeri Perak Malaysia yang bernama Tengku Mahiran yang kemudian bergelar Tengku Masyuri Negeri Delhi. Tahun 1900 Sultan Muhammad al-Rashid menyerahkan semua tugas-tugas negeri kepada Tengku Amaluddin yang saat itu masih bergelar Tengku Besar di hadapan orang-orang besar dan Tuan Residen. Pada 20 Agustus 1900, Tengku Masyuri melahirkan seorang putra yang diberi nama Tengku Othman. Namun setelah usia Tengku Othman 7 bulan, 26 hari, yakni pada malam Selasa 16 April 1901, Tengku Masyuri kembali ke rahmatullah. Beberapa lama kemudian, Sultan Amaluddin menikahi Tengku Khalijah yang kemudian bergelar Tengku Permaisuri dan Encik Mariam yang kemudian dikenal dengan Encik Negara. Sultan Amaluddin senantiasa mengikhtiarkan kemauan menurut zaman dan melestarikan adat istiadat yang lama. Tengku Sultan juga tidak lemah dalam memajukan perkembangan agama Islam di dalam kerajaan negeri Delhi. Terbukti dari pengangkatan seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Masyum sebagai Syekhul Islam kerajaan Delhi yang membawa gelaran Imam Paduka Tuan. Pada April 1937, Tuanku banyak menerima kunjungan dari kerajaan lain di luar Sumatera seperti Mangkunegoro, Ratu Timur dan putrinya, dan Sultan Ibrahim, Sultan Negeri Johor ke Malaysia. Sultan Amaluddin juga banyak berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain seperti Susuhunan, Solo, Yogyakarta, Mangkunegoro, dan Malaysia. Oleh karena kebijakan dan keadilannya, pada 31 Agustus, Baginda kembali mendapat peringkat kehormatan Ridder in the Order van the Netherlands Leeuw dari Kerajaan Belanda. Raja Delhi 11 Sri Paduka Tuanku Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Tengku Othman dilahirkan pada 20 Agustus 1900, berangkat ke Betawi untuk bersekolah dan kembali ke Delhi pada tahun 1918. 7 Mei 1925 dilangsungkan pernikahan antara Tengku Othman dengan Raja Amnah, putri dari Raja Chunan Praja di hilir negeri Perak atau Malaysia. 12 Maret 1926, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Belsuit atau surat resmi yang menetapkan Tengku Othman sebagai Tengku Mahkota. 16 Mei 1931, berangkatlah Tengku Mahkota bertamasya ke Eropa bersama dengan putra mahkota Serdang dan adindanya Tengku Amiruddin gelar Tengku Pangeran Bendahara di Belanda. Mereka menghadap Ratu Wilhelmina. Sultan Osman juga mengunjungi negeri Mesir dan lain-lain negeri. Sultan Osman wafat pada tahun 1967 di Malaysia dan dimakamkan di Masjid Raya Al-Masyun. Memerintah pada tahun 1967 sampai 1998. Dilahirkan pada 24 April 1936 di Medan. Tuanku Azmi merupakan anak laki-laki tertua dari pernikahan Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam dan Encik Mariam. Dimahkotakan sebagai Sultan Delhi ke-12 sekaligus sebagai kepala adat negeri Delhi setelah
Pemangkatan ayahandanya Tuanku Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam pada 5 Juli 1967. Sultan Azmi menyelesaikan pendidikannya di Khalsa English School Medan, kemudian berangkat ke Johor Bahru, Malaysia untuk berkuliah di sana. Pada tahun 19 Juli 1959 diadakanlah pesta pernikahan agung di Istana Maimun antara Sultan Azmi Perkasa Alam dan Tengku Hajah Zainab Zulhari binti Tuanku Mahmud ibni Tuanku Pangeran Abdul Majid, Kesultanan Aceh. Dari pernikahan ini dilahirkan Tengku Othman yang kemudian menjadi Sultan Delhi ke-13 dengan gelar Sultan Othman Mahmud Paderab Perkasa Alam. Tuanku Azmi banyak menghabiskan waktunya di Jakarta karena baginda menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan ketika baginda bersama rekan-rekannya membangun Universitas Amir Hamzah Medan. Sultan Azmi Perkasa Alam Syah mangkat di Jakarta pada 14 Mei 1998 dalam usia 62 tahun dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Masjid Raya Al-Masyhur Medan. Ya Allah.